Oke. Selamat datang kembali di Ruang Baca, hasil kolaborasi sekolah komunikasi dan politik. Terbalik loh. Sekolah politik dan komunikasi. Ya. Kolaborasi dengan Total Politik. Ya, walaupun yang kita hadirkan sekarang adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, di depan tetap Erlangga presidenku. Iya. Oke. Bang, pertanyaan pertama untuk narasumber kita Bang Fahri. Gol apa yang terbaik, Bang? Ini agak semi menjebak, Bang. Iya. Gol apa? Gol. Iya. Abang nggak tahu Ronaldinho dijebak, Bang, sama Menko Perekonomian. Ronaldinho, gol apa yang terbaik? Golkar. Aku bilang aja Gelora. Golora. Golora. Inilah, ini bedah buku yang ketiga ya. Iya. Kayaknya di yang Bersama melibatkan Total kita. Politik ya. Ya, yang pertama narasumbernya gua. Yang kedua Itu nggak tayang tapi itu waktu itu. nggak tayang. Iya. Yang tayang nih yang kedua. Yang kedua Bang Faisal Basri. Iya, emang khusus FPUI nih pembicara. Yang pertama Faisal Basri, Bang. Iya. Kan? Biasa isinya kritik pemerintah. Iya. Dan Nah. yang ketiga untuk tetap menjaga kan sekarang Bang Fahri ini di partai yang baru Gelora kan. Ini kan partai yang katanya modern, pluralistik ya kan. Berbedalah dengan partai yang lainnya. Tapi tetap ada konstituen lama Bang Fahri juga harus dirawat. Makanya kita taruh namanya Haji Fahri Hamzah. Kita kasih Haji di sini, Bang. Iya. 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 Karena Kalau- dulu kaum haji ini juga yang menjadi salah satu penggerak dan penanam di Ideas of Indonesia. Iya, ini. betul. Kaum haji itu ada di sini nih, Betul. ya kan? Ya kan? Nah, jadi Nah, ini masa agak banyak. Boleh kopi 3 ya? Iya, kopi 3. Kalau enggak gua nggak mulai nih. Iya. Enggak gua kasih nih ke Bang Fahri buat ngoceh nih. Iya, Bang Fahri mau apa? Kopi latte, ice kopi latte, Teh aja teh. Teh, Bang Bang Fahri Fahri sama teh. dingin. Panas sama Panas dingin, Bang? dong. Panas. Oh, Lu panas. lihat dong. Rambut putih muka berkerut, Bos. Gak mungkin minum dingin ini kan. Karena bekerja untuk rakyat, Bang. Oke, langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita. Dari tadi udah kita ngomongin Haji Fahri Hamzah. Tepuk tangan untuk Haji Fahri Hamzah. Gimana, Pak Ternyata Haji? nggak boleh panggil Ustadz tapi boleh pakai Haji. Haji. Ini Sakrotul Nia, coba tolong dong. Ini ya. Tolong diperhatikan dong ini. Bu Nia, tolong diperhatikan penamaan nih. Iya. Identitas kagak politik identitasnya tolong dikesampingkan dulu ya. Ya. SE ini juga H itu bukan Habib iya, ya? SE ini juga kayaknya nggak perlu SE nih. Iya kan? Jangan-jangan H itu Habib, Bos. Iya, kalau ada Dokter HC boleh Dokter HC lah taruh di depannya. Dulu Bang Adian Pitupulu maju di Bogor juga pakai H depannya, Bang. Tapi hilarious. Untuk market Bogor agak cocok. Ya. Agak relevan pakai H nih kan. Oke. Kita sudah kedatangan the one and only Fahri Hamzah. Boleh tepuk tangan. Rame nih. Kopi kalau udah siap langsung aja ya, nggak Iya. usah basa-basi ya, langsung aja masukin Iya, sini. masuk aja in frame aja, nggak usah Iya. tunggu-tunggu nanti Nah, kalian. nanti ini kalau ya. lu masuk gua ajak ngobrol. Ya. Ya. Oke. Oke. Bang, ini The Idea of Indonesia ini salah satu buku yang penting menjelaskan the origin of nationalism dan the formation of state di Indonesia. Gitu. Iya. Kita hari ini banyak terlepas dari situ. Kalau founding fathers kita itu bisa mempertemukan sintesa pemikirannya menjadi sebuah konsep nation state. Nah, malah hari ini itu yang terjadi adalah kita malah terbelah oleh ketokohan-ketokohan dan persona-persona politik gitu. Iya. Maka jadi relevan untuk kita berenang kembali ke belakang gitu untuk melihat identitas politik kita. Gitu. Menjelaskan politik identitas yang asli dengan aliran politik ya atau politik aliran dan apa bedanya kemudian kalau kita lihat dan kita merefleksikan segregasi politik di masa kini. Dan kita lihat ini juga di sini ada kaum haji juga berperan di sini dan Haji Fahri Hamzah ini. iya, dan dua-duanya nih semua nih karena kalau sekarang kita bangga ya 30 bulan terakhir Menko Perekonomian yang kita cintai Pak Erlangga Hartarto ini. Gol apa yang terbaik? Agak bangga neraca perdagangan kita surplus sih Bang 30 bulan terakhir. Artinya ekspor lebih tinggi dari impor. Tapi kalau kita lihat the formation of state Ekspor lebih tinggi daripada impor, elektabilitas tetap rendah. itu karena Gelora belum masuk koalisi ya kan.
Kalau Gelora KIB masuk tuh mungkin agak beda tuh. Kalau Bang Faisal kemarin mengata-ngatai, mengkritik pemerintahan, nah kali ini kayaknya ada pujian-pujian nih. Iya. Iya, tapi ternyata the formation of state of ideas kita juga tergantung pada importasi ide Iya. dan penggodokan nasibnya itu terjadi di luar sana. Ya, dan polarisasi lah Bang. Iya. Ini. Nah, silakan Bang Fahri. Ya. Langsung Ya. aja Bang. Nah, mantap. Kita Jadi nyalain SE fan lagi. ini menjelaskan bahwa saya sarjana ekonomi. Jadi tetangganya dari Fakultas Sastra dan Sejarah. Artinya saya membaca sejarah ini bukan sebagai ilmuwan, bukan sebagai sejarawan. Dan tetangganya yang banyak, karena ada jurusan sejarah kan di Fakultas Ilmu Budaya sekarang, FIB. Sorry Bang, ini kita masih berdebat. Ini kayak formation of state, dipakai kipas atau nggak pakai kipas nih kan? Ya kan, ada syariat apa Iya. keluarkan piagam Jakarta Dan nih kayak saya gini Bang perdebatannya. baca buku ini sudah agak lama sih sebenarnya, di awal penerbitannya. Saya baca sekaligus Elson dan Wycliffe karena dua-duanya menarik. Ini orang Australia, ya membaca sebagai bukan sejarawan begitu. Jadi memang kita kalau memang saya ada kebiasaan dari kecil karena ibu saya itu senang sekali membacakan kepada saya cerita-cerita rakyat dulu. Dan akhirnya minat untuk membaca sejarah lumayan lah gitu. Termasuk sejarah Islam, sejarah umat manusia, ya, dan juga tentunya sejarah Indonesia. Nah, yang saya ingat memang dari Elson ini, karena dia sebenarnya menulis sambil terpukau begitu. Bagaimana bisa ada sebuah negara yang rumit seperti Indonesia ini gitu. Dia itu disatukan oleh sesuatu yang tidak ada di tempat lain kalau istilah dia itu. Dia memberi contoh Amerika Serikat, Italia dan Siam itu tentang peran agama dan perang kekaguman kepada raja gitu. Kemudian perasaan senatif karena intens dan dekat seperti orang Itali. Dan orang Amerika itu karena ada peran agama, ya, terutama Protestan, dan kemudian proklamasi kesamaan nasib dan janji-janji ke depan, the American Dream begitu. Nah, Indonesia ini menurut dia itu kan lebih kompleks, lebih rumit begitu, karena faktanya memang ada ribuan pulau, ada ribuan bahasa, ada ribuan latar belakang, ya. Dan stage tempat kita hadir ini memang pada awalnya itu dipengaruhi oleh perasaan senasib gitu. Itu yang agak panjang ya. Kita hidup dalam kolonialisme yang luar biasa. Tapi di bawah geliat kolonialisme itu atau di bawah kolonialisme itulah kita menggeliat, menemukan alasan untuk menjadi satu begitu. Karena kan sebenarnya tidak harus menjadi satu karena kerajaan-kerajaan itu kan juga sudah utuh gitu. Sudah merupakan satu entitas yang bisa saja tinggal diakui saja secara internasional ya. Bahkan di Kepulauan Maluku itu ada negara konfederasi. Kemudian kesultanan-kesultanan seperti kesultanan di Jawa, di Sumatera dan sebagainya itu sebenarnya tinggal mendapat pengakuan aja. Udah jadi gitu. Udah ada negaranya, udah ada tentaranya, udah ada pemerintahan yang dihormati dan rakyat serta teritori. Tapi toh ada satu pergerakan di bawahnya yang mencoba menghilangkan ego itu gitu ya, lokalitas itu, dan mencari ide besar yang bernama Republik itu gitu. Yang bernama kemudian Indonesia. Kata Elson, ini adalah jasa dari para scholars ya. Terutama dia bilang kalau dalam gagasan nasionalisme itu adalah jasa dari mereka-mereka yang bersekolah ke barat, terutama di Belanda,
yang menemukan kata Republik dan Indonesia. Lalu kemudian dia bilang ada jasa dari mereka-mereka yang belajar di Timur Tengah untuk mengakrabkan kelompok Islam sebagai pendukung dari gagasan nasionalisme Indonesia. Karena kalau nggak ada kelompok Islam ini mustahil jadi gitu. Karena Islamnya yang sudah jadi realitas dalam bentuk kerajaan, kesultanan dan sebagainya. Nah, cuman Elson bilang memang ketika kita mau mendalami ya gagasan Republik itu supaya kita betul-betul bertopang kepada rasionalitas gitu. Nah, ini yang saya suka akhirnya sering menggugat kalau para pemimpin malas berpikir ya. Karena kata Elson memang yang dicari oleh para founding fathers itu adalah... Sorry Bang, agak dekat sedikit dengan mikrofon. Ya. Ya kayak gitu lu nggak baru pakai mic kan bisa nggak pakai mic. Jadi tadi saya bilang saya menyayangkan itu karena dia bilang ini murni satu proses berpikir menemukan alasan rasional untuk menjadi sebuah republik gitu. Karena kalau tidak dominan alasan rasionalnya, kita akan kembali terjebak kepada irasionalitas yang sangat banyak gitu. Kebetulan hari-hari ini, dan saya lihat media hari ini, nanti malam juga saya ada talk show, itu membahas kembalinya politik identitas. Karena Pak Jokowi kemarin dalam pidatonya di depan Bawaslu, dia bilang hati-hati politik identitas berkali-kali gitu. Nah jadi ini yang saya kira ini kritiknya Elson juga dan Elson mengutip ketika kita ini lagi bergolak tiba-tiba Jepang masuk kemudian Belanda tersingkirkan kemudian kita ikut kepada janji baru dari saudara tua kita ini dan waktu itu Bung Karno sangat antusias dengan janji baru itu dia bilang karena perbedaan antara semua negara yang ada itu kalau Jepang ini benar-benar memberikan janji kepada kita, terbentuklah BPUPKI itu, Dokuritsu Junbi Chosakai itu. Nah, akhirnya ya Jepang juga kalah ya kan dalam perang Pasifik, lalu kita kemudian merdeka. Kata Elson yang dia sayangkan gitu, ada yang belum tuntas, yang mesti diwaspadai. Benar ini gitu. Bahwa kalau suatu hari kita gagal membaca betapa sophisticatednya ide Indonesia itu, maka kita akan terjebak pada penyederhanaan gitu. Padahal founding fathers-nya sudah meniatkan dengan gagasan yang sophisticated. Mungkin juga kita bisa mengatakan bahwa momen-momen perdebatan di BPUPKI dan sebagainya itu agak singkat. Sehingga katakanlah perumusan Pancasila itu juga relatif terburu-buru karena dalam suasana revolusi fisik pada waktu itu masuknya Jepang ke Indonesia, lalu kemudian Jepang kalah di Perang Pasifik, lalu kemudian kita merdeka gitu ya. Tapi yang tidak boleh hilang kata Elson, kita mesti mencari ya alasan untuk tetap mengutamakan dan mengemukakan gagasan tentang kenapa sebuah negara aneh ini begitu bisa lahir dan relatif sekarang ini masih ada dan belum ada tanda-tanda bahwa dia terganggu gitu. Meskipun sebagian dari politisi kita sekarang ini agak terseret untuk mengatakan kita dalam ancaman gitu. Nah saya ingin mengatakan ini sebagai penutup ya karena ini kan kita ringkas saja gitu ceritanya. Kenapa ada kecemasan gitu? Menurut saya kecemasannya itu adalah pertama tadi yang dikritik oleh Elson karena kita nggak tuntas memperdebatkan sentral intelektual lalu kemudian sedikit-sedikit lari kepada identitas. Yang kedua kalau menurut saya sih karena pada ujung pembentukan dasar negara proklamasi lalu kemudian kita mulai ya usaha membangun negara modern itu dalam gelombang kedua ya kan kalau ini ketua umum lagi nih karena ketua umum saya kan menulis buku itu gelombang ketiga gitu. Yeah. Jadi 3 gelombang Indonesia itu adalah gelombang pertama itu menjadi republik, itu luar biasa, itu tadi yang saya katakan itu. Yang kedua itu kemudian menjadi negara modern gitu. Nah gelombang ketiga ini yang mesti ditemukan kembali. Nah itulah pentingnya literasi, itu pentingnya dialektika di antara kaum muda ini gitu.
Sebenarnya apa yang dapat menjadi alasan persatuan Indonesia kembali pada hari ini setelah gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu sangat didominasi oleh perasaan senasib dalam kolonialisme. Gelombang kedua itu katakanlah debat-debat ideologi di masa Bung Karno, ya kan? Bung Karno seorang orator yang memukau kita dengan ide besar, lalu masuk ke masa Pak Harto dengan pembangunanismenya, dan memang itu secara ekonomi memberikan kita fondasi untuk bersatu, begitu. Nah sekarang setelah Pak Harto jatuh dan ke arah sana, itu generasi baru itu memikirkan apa gitu. Sebagai landasan kita untuk saling tetap bersama dan mencintai gitu. Sementara itu ada kelompok yang masih terjebak kepada pemikiran ekstrim yang dianggap belum selesai di masa pembentukan di akhir pembentukan republik, yaitu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Gitu. Di dalam pemikiran para elit kita ini sekarang kan ada dua ekstrim yang mereka takuti. Sebagian yang mengatakan bahwa ancaman kepada republik ini adalah negara Islam, dan sebagian yang mengatakan bahwa ancaman kepada republik ini adalah negara komunis. Gitu. Inilah yang tegang hari-hari ini yang nggak selesai sampai sekarang. Dan nggak ada orang yang bisa ngedudukkan yang ekstrim sebelah sana dan ekstrim sebelah kini untuk mengatakan itu sudah selesai dan sekarang ini kita punya pemikiran baru tentang bagaimana bersama-sama kita menuju ke depan. Nah saya kira ini yang kemudian diperlukan elaborasi lebih panjang gitu. Karena tadi itu kompleksitas Indonesia ini sekali lagi dari waktu ke waktu harus di up to date, dan kemudian generasi harus menemukan alasannya untuk bersama dan menjadi kuat gitu. Sambil kita lerai dan tenangkan orang-orang yang di sebelah kanan ini takut akan kita akan menjadi negara komunis gitu. Di sebelah kiri ini orang takut akan kita menjadi negara Islam gitu. Di sebelah kanan ini ya kan ada Anies Baswedan, ya. Di sebelah kiri ini ada Ganjar gitu. Ya itu memang itu aja ujungnya ini gitu. Kalau nggak mau polarisasi? Nah itu dia kan. Jadi makanya Partai Gelora sebenarnya lahir untuk itu sih. Yeah. Jadi kita mau masuk ke tengah gitu loh. Yeah. Jadi jangan kalian terjebak ekstremitas itu. Saya mohon maaf ya. Saya masuk ke tengah nanti jadi nasionalis religius pula nanti apa? Ya artinya kita masih harus bisa melihat sesuatu yang bukan lagi itu sebagai ancamannya, tetapi mimpi kita ke depan yang harus kita bangun supaya Indonesia terbang lebih tinggi gitu. Bang, saya kira itu. Tapi kan setelah dari zaman Martin Luther King dulu ya sampai John F. Kennedy ditembak gitu, perdebatan soal civil right itu, soal rasial itu sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang punya ide yang ada kontinuitasnya dalam politik Amerika gitu misalnya. Derivasi yang ini ya. Kita pun juga sama. Islam dan nasionalisme itu kan, sekularisme itu menjadi perdebatan yang menjadi DNA politik Indonesia. Bukannya itu sebuah normalitas gitu loh Bang, perdebatan antara dua kutub itu. Ini kan sejarah sejarah manusia, sejarah umat manusia gitu. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman itu kenapa sih di dalam kitab suci kalau di dalam Al-Quran itu Iqra. Di dalam Bible juga kan pada awalnya adalah firman. Gitu. Itu kan samalah mirip-mirip itulah gitu ya. Karena sebenarnya berpikir itu bukan default mode-nya manusia dimanapun. Default mode-nya itu perasaan. Jadi kalau kita mulai kurang memakai pikiran kita berperasaan. Jadi orang Amerika pun bisa terjebak kepada itu karena pada dasarnya default mode-nya itu perasaan. Jadi begitu Donald Trump datang, ini orang pedagang nggak pernah baca buku, ya kan? Dia bukan intelektual lah, dia terbiasa mimpin perusahaan keluarga. Buku yang dia tulis itu adalah The Art of Negotiation. Anduk kering aja keluar air diperas sama dia Bang ya. Dikasih makanlah ego kita ini. Jadi kan Bang. Dia nggak mengentertain pikiran, dia mengentertain perasaan. Maka dia lari ke situ. Nah saya kira sama di tempat kita juga demikian. Makanya tadi itu saya membaca Sekolah Politik ini bagus sekali. Karena dia bilang ini literasi yang paling penting. Memang iya.
Sekarang ini challenge kita. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimbolkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, ya kan, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Bahaya dalam pengertian karena kita tidak akan memulai satu perdebatan, satu literasi gitu, tentang bagaimana kita melihat Indonesia ke depan. Tapi ini mulai dengan identitas gitu. Satu ya, itu soal membaca dan perasaan tadi. Yang kedua ini kan, yang mesti dituntaskan juga dalam perdebatan itu, apa betul Tuhan itu ingin kita cuma satu agama? Apa betul Tuhan itu cuma ingin kita satu suku gitu? Kan tidak. Kembalinya kan ke situ aja gitu kan. Kalau kita pakai nalar, perbedaan ini diciptakan oleh Tuhan. Gak bisa kita menyalahkan manusia. Ini adalah cipta dari Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau ada orang menentang, misalnya dulu kan ada perdebatan tentang kenapa sih sila pertama harus ketuhanan. Karena dia nganggap Tuhan partisan. Sebenarnya karena kita sudah taruh Tuhan nomor 1, maka Tuhan harus dibela bahwa semua ini Tuhan menghendaki. Gitu loh. Sehingga apapun agama kita, apapun suku kita itu yang dicari oleh, apa kata Elson, oleh para pendiri republik ini, supaya kita menjadi republik, supaya jangan identitas menjadi dasar dari pembentukan sebuah negara. Gitu. Saya kira itu yang berulang-ulang, tapi ya soal berulang penyakit umat manusia ini ya, memang setiap saat berulang, tapi kalau kita bisa melawannya dengan mengajukan dari awal politik rasional, saya kira kita akan hadapi mereka gitu. Itu Iya. mantapnya Bang Fahri ini bos. Gimana? Bisa ngutip buku ketua umumnya bos. Karena ketua umum lain gak nulis buku. Pak Erlangga bikin economic outlook nanti, Pak. Rangkuman ya. Oleh staff. Aduh hancur. Ya, Bang, tapi banyak yang menganggap gini bahwa menyambung pertanyaan Ari juga. Sekarang ini kan kita hidup dalam segregasi politik identitas yang Abang bilang dengan manifestasinya Anies di sisi kanan dan Ganjar di sisi kiri, ini akan terus lestari politik identitas dengan polarisasi ini. Ari dan banyak orang menganggap loh kan nature politik kita memang identity politics. Segregasinya dulu kita punya politik aliran yang memang membagi kita secara ideologis. Nah, apa yang membedakan DNA dulu dengan DNA pertarungan politik sekarang ya, Nah Bang? sebelum Bang Fahri jawab tadi pagi gue habis podcast sama Anies. Gue tanya pertanyaan yang serupa. Emang itu saya sumbernya? Iya. Bibirnya gimana? Iya. Silakan Bang. Nonton di Total Politik lengkapnya. Anda baru sadarkan kalau Mas Anies mirip sama siapa? Bibirnya manis. Silakan. Jadi lupa tadi pertanyaannya apa. Politik identitas dengan politik aliran dulu. Ya. Kan nature-nya Ya pertarungan sebenarnya dua kan itu. begini ya, kan dalam bedanya? satu perjalanan yang tadi dibilang oleh Elson itu memang belum tuntas, memang kita pernah berdarah-darah gitu. Memang perang besar kita kan waktu itu kan perang melawan Darul Islam gitu. Mulai dari Aceh ya kan, Jawa Barat ya kan, Sulawesi itu ada perang terhadap kelompok-kelompok yang mendirikan negara Islam itu. Tapi kan ada perang lain gitu, ini ekstrim kanan tadi ya. Ada perang lain itu adalah perang yang disebut sebagai pemberontakan kaum kiri gitu. Ya, itu sama itu perang yang berdarah-darah juga gitu. Kalau kata Elson memang ini muncul karena kita sendiri merasa bahwa kita sendiri mungkin tidak punya kemampuan secara intelektual untuk merangkum segala jenis ekstremitas semacam ini di atas meja untuk duduk bahwa ini tidak perlu ada darah gitu. Nah, kemampuan kita, kemampuan generasi dari generasi ke generasi untuk itu, ya itulah yang harus kita lakukan sekarang gitu. Itu yang harus kita lengkapi, itu yang harus kita equip gitu. Makanya saya terus terang, kenapa saya dalam kasus yang ada sekarang ini mengusulkan KPU agar memperpanjang masa debat, supaya masalah ini ditaruh di atas meja. Saya pikir memperpanjang masa jabatan presiden untuk menunda untuk enggak. Hampir gua tertekat di sini bos ya kan. Memperpanjang masa debat supaya orang-orang ini kita hadirkan di atas meja lalu kita tanya,
isu-isu seperti ini bagaimana cara dia mengadres. Sebab kalau dia ternyata tidak mengerti bahwa ini ada masalah, lalu mengentertain ekstremitas itu kiri ataupun kanan, itu berbahaya. Suatu hari, karena saya percaya Elson mengatakan juga ini belum tuntas, ini bisa jadi bahaya. Meskipun kita sudah lewatin sejarahnya. Gitu. Kita sudah lewatin sejarah di mana-mana, ya kan? Sejarah konflik suku. Dulu orang-orang di Jakarta ini katanya salah satu sumber perkelahiannya itu adalah saling mengejek antar suku. Lalu muncullah kesenian-kesenian rakyat semacam ketoprak, Sri Mulat dan sebagainya yang memulai menjembatani bahwa ejek-ejekan, olok-olokan antar suku itu biasa sehingga kita bisa saling menertawakan. Bagaimana ngejek orang Batak sambil ketawa, ngejek orang Jawa sambil ketawa. Jok Madura ini jadi Jok banyak. Madura dan sebagainya. Lalu kemudian masuk juga kepada konflik agama dan itu harus dijembatani juga. Memang besok-besok harus orang santai juga dengan perbedaan agama ini gitu. Karena nggak ada yang perlu ditegangkan dan sebenarnya saya menghendaki agar yang beginian ini menjadi pikiran pemimpin. Jangan kita yang di pinggir ini yang ngomong gini, tapi pemimpin utamanya. Bahwa dia sendiri punya formulasi untuk mencegah Indonesia masuk ke jurang ekstremitas gitu. Sebab kalau tidak, kita bisa memakai cara lain, memakai kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memaksa seperti sekarang ini karena elaborasi intelektualnya dalam menghadapi ekstremitas kiri kanan ini kurang, akhirnya orang memakai kekuasaan untuk itu. Melarang ekspresi, ya kan? Memudahkan penangkapan dan sebagainya. Itu cara kasar negara. Karena kita gagal secara intelektual menghadapi ini gitu. Saya kira itu yang khazanah yang harus kita ajak kepada para pemimpin, calon-calon pemimpin, ya kan, legislatif, eksekutif, ya itu yang saya usulkan perpanjangan perdebatan itu. Problemnya suara Tuhan, suara rakyat dalam demokrasi dan suara Tuhan itu bisa kita manifestasi atau bisa kita potret dari hasil-hasil survei. Hasil-hasil survei itu kalau kita lihat Bang, kita beredel, apa sih yang dibutuhkan dari pemimpin, apa sih yang dibutuhkan dari partai? Bukan ide-ide besar seperti yang Abang katakan, merakyat apa enggak, ya kan, jujur apa enggak. Hal-hal yang lebih banyak mengentertain perasaan tadi, kalau kata Abang. Kompatibel nih Bang, antara yang dimauin rakyat, suara Tuhan ya, dengan akhirnya yang disuplai oleh para politisi. Nah ini gimana Bang, memecah blokade-blokade ini gimana Bang menurut Abang? Ya itu satu dalil ya, tapi ada dalil lain yang juga mengatakan bahwa bagaimana rakyatmu begitu pemimpinmu begitu. Maka tugas kita itu adalah bagaimana agar menciptakan iklim agar masyarakatnya berpikir. Jangan masyarakatnya emosional gitu loh. Ya komitmen kita ke situ aja. Nah makanya saya ini kebetulan karena Partai Gelora sudah punya nomor 7 kan ini kan, ya kan. Artinya kita udah duduk di samping meja nih, udah boleh ngusulkan resmi lah. Samping meja siapa Bang? Meja perundingan. Kira 7 sama Aku mau mengatakan bahwa harusnya KPU ya pemerintah itu harus aware dengan masalah ini. Jangan yang disebut suara rakyat, suara Tuhan itu adalah mengentertain identitas, mengentertain perasaan dan irasionalitas. Itu menurut saya buruk dan berbahaya ke depan gitu. Makanya kita mengentertain pikiran pemimpin-pemimpin yang berpikir ayo hadir. Nah, misalnya ya orang ini saran ini buat tadi Anda kan kritik Anies ya. Saya ini memberi saran. Abang yang kritik. Apa yang bilang kawan saya yang dimanfaatkan? Saya memberikan saya memberikan kepada dia saran begitu. Bisa nggak dia agak tarik diri sedikit? Gimana ya kan? Bang? Ya tarik diri sedikit lah. Jadi jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang. Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Emang udah sok Bang? Tanggal 7 sampai 13 September. Emang kawan apa tanda-tandanya jadi udah sok gitu Bang? Itu dia kan. Ya, dia jangan ngumpul-ngumpulin massa dulu udah teriak-teriak begitu. Coba tarik diri ke belakang sedikit, kembangkan diskurs sebagai intelektual gitu loh. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan ini kan cuman mendulang massa saja gitu. Nah, dia harusnya sebagai intelektual bilang enough is enough, saya nggak mau begini. Saya mau tarik politik ini menjadi lebih rasional. Ya kan, lalu dia mengusulkan agar kita berhenti dalam politik massa, kita mulai dengan politik gagasan dulu gitu.
Karena harusnya penyelesaian masalah kita itu tangga terakhirnya itu orang. Tangga awalnya ini adalah tentang politik, tentang visi, tentang gagasan. Yang kedua ini nanti tentang cara kita menyelesaikan masalah. Barulah yang ketiga siapa yang akan menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi kalau dia terlalu menisbatkan diri sebagai jago dari kelompok-kelompok masyarakat, menurut saya itulah yang menjebak kita kepada like and dislike. Kita terpaksa milih orang, padahal kita belum pernah diskusi gagasan gitu. Di bawah ini ada masalah, ada sekian banyak masalah yang harusnya diadres terlebih dahulu, baru kita bicara tentang orang gitu. Iya, tapi gimana sih Bang, Abang mungkin apakah demokrasi elektoral yang terbuka ini kemudian menggeser ide dan gagasan pertarungan ini menjadi lebih personalized? Ini dosa siapa Bang? Dari yang kita bicara dulu pertarungan Natsir dan Syahrir gitu, atau Ki Bagus Hadikusumo dengan Soekarno gitu misalnya ya, dalam state formation kita, itu bergeser sekarang tuh persoalan Ganjar versus Anies, Erlangga versus Luhut gitu-gitu. Jadi kecil gitu politik. Iya, Memang. too personalized gitu. Ya itulah sebenarnya kan. Nggak, di mana transisinya tuh apa? Gini, publik di mana-mana lebih suka aktor gitu. Publik di mana-mana, di masyarakat yang maju pun dia lebih suka aktor gitu. Apalagi di masyarakat kita itu yang penuh dengan legenda, bawang putih, bawang merah begitu. Padahal sebenarnya pemilu dalam negara demokrasi itu jenjangnya dibikin tadi itu, orang tuh di ujung gitu. Jadi kita mulai dulu dengan gagasannya, apa masalahnya, apa solusinya, bagaimana cara kerjanya, baru kita berbicara ini yang akan menyelesaikannya gitu. Oh, kita tuh tertarik dengan konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil ini Bang. Selalu begitu. Kita nih terpukau dengan orang. Makanya kita lama sekali dijajah dan kita lama sekali di bawah orang-orang berkuasa, ya kan? Para pemimpin-pemimpin besar seperti Bung Karno, ya kan, lebih dari 20 tahun, Pak Harto lebih dari 30 tahun, itu karena keterpukauan kita tentang orang besar. Iya. Sekarang aja Pak Jokowi kan tadi sayang sekali itu senior kita si Siapa, Bang? Muni itu, Budiari, ya, gabungan nama Anda itu, dia bilang orang Indonesia Timur ingin Pak Jokowi seumur hidup. Gitu. Jadi sebenarnya ini penyakit semua orang gitu. Apalagi kalau orang udah mulai jarang baca buku begitu ya, beginilah kejadiannya gitu. NTT Ya kan? Bang katanya Bang. Orang timur. Aspirasi gitu. Padahal ya. saya orang timur ini. Ya Abang udah WIT rumah Abang ya Bang ya. Makanya sebenarnya lagi-lagi adalah kita mesti, demokrasi itu adalah tentang menyiapkan sistem bagi pikiran. Ya. Gitu. Karena perbedaan otoritarianisme dengan demokrasi adalah otoritarianisme itu adalah tergantung orang. System is not important. Orang lebih penting, apa kata orang, itulah kata sistem. Ya. Kalau di dalam demokrasi enggak, sistem yang penting. Apa kata sistem itu kata orang gitu loh. Kan dibalik begitu. Makanya kan yang diadu itu pada awalnya adalah gagasan dan orang kalau dia akan maju dia harus punya gagasan. Makanya diperdebatkan, diperdengarkan kepada semua orang. Dibuka aibnya, dipertontonkan kepada semua orang. Kalau dalam otoritarianisme aibnya nggak boleh kelihatan. Kim Jong Un itu kita nggak tahu pintar apa bodoh. Karena dia ditutup. Pakai baju mirip dia aja bisa ditangkap kita. Karena ada eksklusivitas yang tidak boleh dianggap bahwa kalau seorang pemimpin itu semakin magis, semakin menjadi mitos, itulah yang menyebabkan adanya persatuan. Karena itu hidupnya nggak boleh dibongkar. Dalam demokrasi hidup orang dibongkar, kelakuannya dibongkar, isi otaknya dibongkar, reputasinya dibongkar. Itu yang kita pilih menjadi republik ini. Jangan kita tarik lagi mau mendewa-dewakan orang, kita besar-besarin, kita bikin mob, wah ini orang hebat, ini nggak ada yang nggak tergantikan. Bang mikrofon. Ya kan? Nggak tergantikan lagi orang itu. Iya. Kita mau menciptakan mitos supaya rakyat nggak perlu mikir lagi bahwa inilah orangnya, dan inilah bahayanya bagi demokrasi kita. Kemunculan orang-orang ultra nasionalis di seluruh dunia sekarang. Iya. Di Amerika Serikat, di Eropa, itulah abjadnya. Gitu. Modi berkuasa di India kan. Termasuk. Lepeng semakin dari 3 kali pemilu angkanya naik terus. Ya, sama terus. sahabat partai lama Abang ini Erdogan kan. Ya, termasuk. Erdogan sekarang menghadapi. Emang bukan sahabatnya Gelora. Nggak tahu. Itu yang perlu kita klarifikasi. Iya. Belum taruh. Masih sama nggak persahabatan sama beliau ini? Kasih dulu. Bang. Jadi ini menarik ini. Orang kayak Erdogan itu
Kan orang dianggap baik ya. Tapi kebaikannya dia itu kan mengantarkan dia untuk berpendapat hanya saya yang bisa mimpin ini situasi Betul. gitu. Problem dia nanti kan siapa yang mengganti dia? Apakah aman setelah dia diganti kan? Selalu begitu kan. Jadi begitu mentalitas otoritarian itu masuk ke dalam kita, ancamannya itu kepada sistem. Kemampuan sistem untuk meneruskan apa yang dianggap baik pada masa saya. Itulah yang terjadi gitu. Gaddafi berkuasa 42 tahun. Tapi kekacauan sistem itu karena nggak ada yang mengganti dia, dia dibunuh oleh rakyatnya di tengah jalan. Iya. Sama yang lain-lain juga demikian, dihina, ya kan, dihancurkan. Bahkan ya dalam banyak dimensi, meskipun Bung Karno itu seorang intelektual, lalu kemudian terjebak berkuasa agak panjang, akibatnya sampai sekarang, Iya. ya kan? Keinginan supaya orang mengembalikan nama baik Pak Harto, Bung Karno sampai sekarang. Iya. Dan Bung Karno ya mulai ketemu jalan. Tapi apakah anak keturunan dan pengikut Pak Harto juga tidak ingin demikian? Itu juga terjadi. Merehabilitasi nama ayahnya ini Seorang ya, di masa yang depan. dianggap otoriter pada masa lalu dan dia kemudian menjadi problem atau korban juga bahkan, Iya. itu kita capek menyelesaikannya sampai hari ini. Ya kita jangan lupa juga Bung Karno dulu presiden seumur hidup Bang ya, terakhir ya Bang. Iya, jangan lupa juga Marcos hidup lagi. Ya kan? Iya, anaknya Bang. Anaknya ya kan, artinya kompetisi tentang nama besar ini yang Iya. dalam demokrasi itu kita tiadakan. Ya oke. Bang, Abang melihat sekarang ini kan era Trump udah selesai. Kemarin kalah dengan Biden. Kita kembali bahasanya Bambang Harimurti bilang welcome back to boring America. Boring America ya kembali ke nilai tradisi dasar lagi, tidak mengentertain perasaan. Nah, Modi menang, kita lihat macam-macam gitu ya. Di Brazil tapi ada harapan Bang. Kita lihat Bolsonaro yang selama ini dianggap wajah dari kebengisan polarisasi itu akhirnya toh kembali kalah dari Lula. Kita lihat di Malaysia Anwar Ibrahim old crack politicians yaitu Abang gimana melihat fenomena global dalam kaitannya dengan politik identity ini Bang? Ya karena kalau orang kemudian kan ada wisdom of the crowd itu ya. Meskipun massa itu kadang-kadang itu tidak rasional tapi dia punya wisdom gitu. Ya itu lagi-lagi itu perasaan aja. Boring itu ya salah satu wisdom of the crowd gitu. Kadang-kadang kita lihat jangankan orang gagal, orang sukses pun kita bisa bosan gitu. Ya kan? Dan itulah yang terjadi gitu dengan Malaysia misalnya, orang kayak Pak Anwar itu sudah dihina sedemikian rupa, dihancurkan hidupnya, ya kan? Dituduh macam-macam gitu, tapi orang bilang, saya bosan sama yang kayak gini-gini. Akhirnya dia nggak ada jalan lain, 24 tahun kemudian dia menang gitu. Dia menjadi Perdana Menteri. Saya kira Lula juga demikian, sebab sama dengan Anwar, Lula juga masuk penjara, isunya korupsi lagi gitu. Tapi karena lihat Bolsonaro kaku kayak begitu ya, gaya-gaya tentara gitu, orang bilang enggak, Lula lagi aja gitu. Nah wisdom ini, semacam self correction juga dalam masyarakat kita. Kita nggak tahu nih ya, setelah 10 tahun nanti Pak Jokowi dengan segala macam dinamika dialektika yang muncul itu orangnya siapa? Nah, kita tetapi berkepentingan untuk memastikan bukan orangnya, tapi gagasannya hadir dulu gitu. Hadir gagasan bahwa kita tidak boleh mengentertain politik identitas. Hadir gagasan bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh akal sehat gitu. Kejernihan hati dan sebagainya gitu. Saya kira itu aja yang kita perlu hadirkan gitu. Karena kalau tidak ya itu tadi pendulumnya lari gitu. Semuanya ada forum-forum untuk menaruh semua di atas meja itu Bang ya. Ya, kita kasih lempar audiens dulu. Rakyat, kita suara Tuhan kita dengar Bang. Ya. Karena ini suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Siapa Tuhan berikut ini yang mau ngomong? Ada mic satu lagi? Ya. Atau enggak? Pakai ini aja. Oke. Cek. Ya, terima kasih. berdiri. Salam Bang, namaku Andre dari teman-teman DKI. Apa teman-teman DKI itu apa? Saya di DKI Bang, tinggalnya Bang.
tidak terhimpun dalam organisasi apapun lah. Oh, manusia bebas, Bang. Kalau Bang Fahri ingat, kita seminggu yang lalu juga diskusi di UNJ, Bang, persoalan demokrasi apa aku lupa, aku moderatornya kalau nggak salah waktu itu. Jadi sebetulnya konsep politik identity ini aku rasa-rasanya agak sepakat juga nih sama cara berpikirnya Bang Ari di awal, bahwasanya pola politik di kita ini emang berasal dari identity politik gitu. Nah, aku juga berpikir kayak begini, Bang. Kalau kita mau berpikir rasional, rasa-rasanya agak berlebihan juga nih. Rasanya kita berpikir dalam politik identity ini agak sedikit berlebihan juga gitu. Kenapa? Karena hampir sampai saat ini semua tokoh partai politik itu semuanya memakai konsep politik identity. Contohnya pemimpin harus berangkat dari Pulau Jawa. Seingat saya hanya 3 atau 4 orang konsep pemimpin sampai hari ini yang tidak berangkat dari Pulau Jawa. Natsir sebagai Perdana Menteri, Syahril sebagai Perdana Menteri, terus Safrudin Prawira Negara, juga Pak Habibie. Hanya 4 orang ini yang tidak berangkat dari. Kalau di dalam parlementer, mayoritas Perdana Menteri itu luar Jawa, gitu. Jadi dari 14 mungkin sekitar 8 gitu atau 9 itu dari luar Jawa. Jadi kalau parlementer memang itu karena cara memilihnya bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipilih di antara para anggota Kongres. Kalau terbentuk koalisi mayoritas, maka itu yang akan terpilih, maka peluang orang luar Jawa itu lebih besar begitu. Ya, nah ini persoalannya Bang, apakah masalah politik identitas ini adanya itu di persoalan sistem gitu. Kalau misalnya sistem kita masih seperti ini, ya sepertinya rasa-rasanya politik identitasnya agak sulit sekali untuk dihindari gitu. Karena satu juga Bang, terakhir Bang, kalau kita berangkat pada zaman Orde Lama dulu, ini cukup menarik juga. Orang-orang berhimpun dulu sebagai identiti, baru gagasan itu keluar gitu. Contoh dulu ketika NU berkumpul gitu kan, membuat partai gitu ya, Jong Java, Jong Sumatera gitu ya. Terus ada PNI, ada PSI, ada PKI dan lain-lain partai politik. Yang dikumpulkan itu identiti dulu. Setelah identiti berkumpul, berhimpun, baru mereka membuat gagasan. Nah, saya juga ingin mendapat nilai dari Bang Fahri, apakah politik identitas ini selalu narasinya itu konotasinya negatif gitu? Apakah tidak ada sedikit ruang-ruang positif dalam politik identitas kita? Bahkan hari ini bagi saya, kita ini minus politik identitas. Karena hampir semua partai politik itu identitasnya nasionalis religius semua Bang. Nah saya bingung nih bagaimana kita mengklasifikasikan ini gitu. Mungkin seperti itu abangku, terima kasih. Thank you, Andre. Jadi begini ya, pertama gini, begitu Pancasila atau Indonesia lahir sebagai identitas kolektif, maka identitas kita itu adalah Indonesia gitu. Lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya gitu. Sebenarnya yang dijamin di situ adalah kesamaan dalam identitas sebagai negara, sebagai warga negara itu kita sama gitu. Soal bahwa ada identitas subidentitas dari identitas nasional itu ada gitu. Ya, Islam sebagai identitas agama, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya, Konghucu sebagai identitas agama itu tidak ada masalah. Tapi jangan identitas ini Anda terdiskriminasi gitu. Makanya bahkan di dalam konstitusi kita melakukan perubahan amandemen, syarat menjadi presiden tidak ada lagi itu suku dan agama. Tidak ada lagi itu, kita hilangkan semua itu. Nyaris sebagai warga negara itu kita tidak punya beda lagi. Makanya kita melahirkan undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis. Termasuk agama di dalamnya. Tidak lagi kita izinkan dalam perspektif kewarganegaraan ada perbedaan. Kalau ada yang membuat perbedaan dalam kaitannya kita sebagai warga negara menggunakan identitas, subkultur atau subidentitas negara, ya seperti tadi suku, agama dan sebagainya, kita anggap itu melanggar hukum. Dan juga termasuk kita larang itu masuk ke dalam politik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mungkin politik itu menghilangkan itu 100%? Ya sulit.
Orang Amerika pernah memilih presiden namanya Barack Hussein Obama, gemparnya setengah mati tuh. Agamanya sama, Protestan. Tapi karena ada kata Hussein di belakangnya dan dianggap memang bapaknya seorang Muslim dari Kenya sana, lalu kemudian muncul isu besar bahwa ini seorang Muslim. Sebuah bangsa Protestan dipimpin oleh seorang Muslim, itu ramai itu. Sampai attack-nya langsung Donald Trump mengatakan itu dia bukan warga negara Amerika karena dia nggak punya akte kelahiran, dia nggak lahir di Hawaii, dia lahir di Kenya dan sebagainya lah kira-kira begitu. Jadi itu yang kita tentang begitu. Dan itu kita sudah hilangkan, bahkan ada hukuman bagi mereka yang menggunakan itu sebagai penyikapan dalam hukum publik kepada kita. Tapi bukan berarti nggak ada suku, nggak ada agama. Nggak, itu di ruang kita masing-masing. Nanti memang ada problem ketika kita menghadapi ruang agama dan ruang privat dan ruang publik. Di kita ini memang pejabat-pejabat kita juga nggak tahu kadang-kadang beda mana ruang privat dan mana ruang publik. Tapi identitas kolektif juga nggak bisa dihilangkan. Faktanya bahwa orang Thailand itu ya orang Buddha, ya kan? Orang Amerika itu orang Protestan, orang kebanyakan mungkin di Eropa itu Katolisisme ya di situ mayoritas. Orang Malaysia itu padahal itu adalah negara Melayu cuma 60%. Itu identitas menonjolnya Islam. Tuh. Kita nggak bisa juga menghindari itu namanya crowd gitu. Kumpulan tuh ya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sistem kita rasional untuk menghadirkan semua orang dengan latar belakang agama, suku, dan politik identitas menjadi pemimpin nasional? Iya. Dan sudah terjadi. Kalau presiden mungkin agak sulit. Ya. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur sudah terjadi. Mungkin kalau presidennya belum, ya tapi itu kan perjuangan kelompok juga. Bahkan dalam pidato di BPUPKI, Bung Karno keras sekali mengatakan, tegas sekali mengatakan bahwa Pancasila ini dan negara Republik Indonesia ini adalah medium bagi semua orang untuk masuk ke dalam kekuasaan. Orang-orang Islam yang ingin mempengaruhi undang-undang Indonesia, dia bilang, jadilah kalian anggota DPR, masuk ke sana, berikan warna. Beri warna. Karena Indonesia itu warnanya dari situ banyak gitu loh. Nah, terkait Pilpres ini yang menarik gitu, makanya saya kritik ini undang-undang yang ada sekarang itu. Saya percaya pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 meletakkan adanya sistem primary. Makanya disebutkan di sana syarat kemenangan itu adalah apabila seorang calon presiden dan wakil presiden mendapatkan popular vote 50% plus 1 dari seluruh pemilih, seluruh Indonesia, dan mendapatkan electoral vote berbasis provinsi. Berarti kalau sekarang kan 38 provinsi kan, kalau kemarin kan 34, itu dapatnya 18 provinsi, ya kan, dari total 34 provinsi dengan suara kemenangan 20% pada daerah yang dia menang itu rata-rata minimal begitu ya. Baru dia bisa langsung dilantik sebagai presiden. Dan itu mustahil. Pernah juga Pak SBY mendapatkan itu satu putaran waktu dia dengan Pak Budiono. Gitu, SBY Budiono itu menang mutlak gitu, langsung dilantik. Tapi itu berat. Dengan didukung PKS waktu itu ya. Ya saya ikut pendukung Pak. Waktu itu. Apa boleh buat ya. Nah tetapi itu sulit gitu loh. Karena itu saya membayangkan ada yang namanya primary, artinya apa? Biarkan semua orang tarung dulu. Ya konvensi. Bedanya nama konvensi yang pernah dilakukan oleh partai-partai politik kita, Partai Demokrat. Bisa juga itu kan gini. Golkar. Ini yang disebut hukum oligarki itu William Tweed abad ke-19 di Amerika yang mengatakan bahwa pada dasarnya oligark mengatakan I don't care about the election, I care about the nomination. Nah, problem kita sekarang ini kan kita terjebak kepada nominasi terbatas. Sekarang kan pencalonan ini kan cuman oleh beberapa gelintir orang. Cuman oleh 9 orang. Dan 9 orang dengan 9 sekondannya begitu. Di dunia usaha, tukang bayarnya gitu. Bohir-bohir ini kan. Bohir belum sepakat. Belum sepakat gitu. Kalau belum sepakat calon nggak ada. Tapi bohir akan sepakat paling cuma 2 orang. Atau maksimal 3. Sehingga tiket itu diborong dulu lalu kemudian diwujudkan dalam dukungan kepada satu pasang orang gitu. Yang wakilnya biasanya datang belakangan. Karena biasanya itu terkait dengan kalah atau menang gitu.
Kalau kata Bang Fahri, yang Bandar calon Muncul. presiden itu elektabilitas, kalau yang calon wakil presiden itu bawa tas. Ya kira-kira begitulah. Bandar Nah, belum sepakat nih. harusnya kita mempersiapkan sistem yang memungkinkan semua orang nyalon. Itu yang saya bilang kan. Kan waktu itu ada wawancara Pak Luhut dengan Rocky Gerung kan. Yang dia mengatakan manalah ceritanya kita ini kita ini bukan orang Jawa, bukan orang Islam Tahu pula. diri ya. Lah pikiran itu nggak boleh dikembangkan. Karena pada dasarnya sistem kita memungkinkan. Dan nggak apa-apa. Ini dibiasakan aja gitu loh. Kalau tiba-tiba ada orang kayak Pak Luhut misalnya berani dia maju begitu. Atau kayak Rocky lah gitu. Ya kan dia intelektual muda juga diterima di kalangan Islam misalnya gitu ya. Karena pikirannya dianggap moderat begitu kan. Lalu dia kemudian maju ya kan. Dalam putaran pertama kompetitornya banyak. Kemungkinan taron dari daerah Jawa banyak ya kan. Calon Islamnya mungkin semua. Yang non muslim misalnya cuma Rocky. Bisa jadi pada pada putaran kedua nama dia yang muncul sebagai dua besar. Sehingga dia punya peluang. Itu yang saya bilang, biarkan orang maju dulu. Jangan serahkan tiket ini kepada oligar, kepada segelintir orang. Nanti orang itu cuma milih 2 orang. Yang jelas dia pasti pilih 2. Dia pasti pilih Jawa dan dia pasti pilih Islam. Pak JK kan udah pernah melewati 3 kali 12% bos. Nah itu nggak sehatnya. Tapi orang nggak berani karena ini ada permainan-permainan gelap ini. Jadi gitu loh. presiden harus suku tertentu ini algoritmanya Bandar ini Bang ya. Bandar itu. Iya. Top bos sudah. Algoritma Bandar. Iya. Selain pendukung Anies Baswedan yang menggunakan narasi anti oligarki itu ternyata juga Partai Gelora. Ya, asal kita jangan lihat aja Fahri Hamzah nanti naik private jet kan. Karena kalau Kalau itu boleh. Nggak dilarang. Gak Bos. dilarang. Enggak, tapi iya kalau lawan Jadi larang, oligarki. Tapi kalau capres harus lapor, itu punya siapa? Iya, karena kalau narasi Kalau lawan aku bukan capres. Iya, kalau narasi lawan oligarki kan yang punya private jet kan oligarki. Ya beliau oligarkinya bos. Iya. Iya. Bohir. Boy. Ada lagi? Nah, mantap juga Bang Ya Fahri main ini. kan Bang. Pak JK nangis Bombay ini baru dengar gua. Weh, senior. Mantap. Wih. Mohon izin bang. Ya. Boleh berdiri Bang Oh, supaya siap. Kelihatan rakyat ya? ini melihat. Nah. Gak bisa tinggi lagi nih. Enggak, jangan Bang. Terima kasih atas diskusi yang menarik ya Bang Fahri dan Ari dan Mas Budi ya. Jadi sebenarnya menarik karena mungkin belakangan ini nggak ada yang mendiskusikan masalah ini gitu ya. Sibuk berpecah gitu ya, terutama di level masyarakat kebanyakan gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat tadi yang dibilang ada 3 periode atau 3 gelombang itu tadi, mungkin kalau kita tarik garis benang merahnya gitu ya, kunci dari segala macam politik identitas itu cuma satu, bagi-bagi kue gitu ya. Kalau dulu di awal politik identitas lebih ke ideologi tentang sistem ekonomi negara ini bagaimana gitu ya. Kalau zaman pembangunan yang akan dibangun mana dulu gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lihat nggak banyak dialektika yang berkaitan dengan bagi-bagi kue ini seperti apa, karena tadi sudah rembuk duluan gitu elitnya, sehingga yang kemudian dilempar ke bawah ini cuma sekadar isu-isu untuk kemudian menghangatkan suasana gitu. Komentar Bang Fahri tentang itu seperti apa gitu? Apakah memang ya sistem yang ada sekarang itu seperti ini, atau ini pengen minjem kata kunci tadi algoritma ya? Identitas kita tuh semakin kesini semakin terpecah gara-gara algoritmanya sosial media gitu. Karena sekarang kan kita sibuk ngeliat HP terus dibanding kita ngeliat orang gitu ya. Gitu Bang. Ini bukan nyindir Ari yang lagi pakai HP kan. Lagi ngecek ini nih operator nih. Bentar. Kalau enggak bisa dilaporin ke Ya. polisi gitu nanti. Jadi itu tadi sebenarnya saya mengulang lagi sebenarnya itu selalu begitu. Kalau fondasi dari kompetisi kita ini bukan pikiran, maka pasti kepentingan gitu. Kepentingan daripada kekuasaan uang atau kekuasaan politik gitu. Mediumnya ya bisa dengan macam-macam gitu, termasuk mengeksploitasi politik identitas gitu. Ya, mengeksploitasi apa yang bisa serta-merta tanpa mikir orang memberikan suaranya gitu. Dan nanti kita akan dipenuhi dengan itu gitu. Saya kemarin menarik karena ketua NU kita yang baru ini Gus Yahya ini dia mengatakan bahwa
NU tidak boleh lagi terlibat dalam politik, bahkan dia bilang nggak boleh lagi jadi kandidat, dia bilang begitu. Itu menarik sekali itu. Karena kalau menurut saya sih, kita suka apa tidak, pemakaian atau penggunaan NU dalam politik praktis itu tidak sepadan dengan ongkos yang harus diderita oleh tidak saja NU, tapi juga bangsa Indonesia dan umat Islam juga gitu loh. Karena itu meletakkan diri secara lebih baik dari para pemain ini, menurut saya itu akan menyebabkan pertama politiknya jadi lebih sehat gitu ya, dan juga posisi identitas-identitas keagamaan dan keumatan ini juga menjadi lebih sehat gitu. Nanti masalahnya Bandar dan partainya yang menarik-narik NU ini untuk masuk dalam gelanggang kan Bang? Itu dia, jadi kan kalau saya kan menganggap itu umat itu atau bangsa inilah secara umum itu adalah orang tua daripada politik ini atau orang tua daripada negara gitu. Politik itu sebenarnya cucunya daripada bangsa ini gitu loh. Cucunya dari NU, dari Muhammadiyah, dari umat ya kan. Baik umat Islam, umat Kristiani dan sebagainya itu adalah orang tua gitu. Anaknya itu namanya negara. Nah, cucunya inilah partai politik ini gitu loh, calon-calon ini. Nah, menurut saya orang tua ini jangan ikut-ikutan berantem. Biarin yang berantem ini cucunya, maksimal anak lah yang berantem gitu. Kalau Ya kan? kasih restu boleh lah, kasih restu. Ya restu semua, jangan partisan gitu. Harus kasih restu semua. Menurut saya nggak boleh lagi, mohon maaf ya ini cara kita menyelamatkan umat ya. Lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, jangan lagi gitu. Sebab ini membuat tidak sepadan. Ini kan ya ini kasar politik ya kita bicara ya. Ini kan ada yang ekstrem kanan, ini ada ekstrem kiri. Kalau di entertain lagi nih ya, yang ekstrem kiri ini akan cari ulama jadi wakilnya Ganjar. Ya kan? Yang ekstrem kanan ini nanti ya akan cari orang yang kelihatan sekuler ya kan, banyak duitnya kan. Teknokrat. Kira-kira begitulah ya yang akan terjadi. Terus kalau sudah jadi apa ini orang? Nggak pernah ada gagasannya dan nggak akan ada elaborasi tentang nasib kita. Bagaimana kita keluar dari masalah-masalah mendasar ini? Gimana ngebersihin sungai? Gimana ngebersihin pantai? Ya kan? Gimana memastikan bahwa semua orang punya akses dalam pembangunan? Itu nggak akan diperdebatkan karena sibuk melayani politik identitas sampai di ujung gitu. Nah, oleh Elson ini memang dianggap belum selesai, karena itu sajikanlah pikiran dari sekarang, pemilu menyajikan pertarungan gagasan dari sekarang. Jangan terlalu pagi nih main politik identitas ini. Saya terus terang, kritik saya kepada sahabat dekat saya ini Anies Baswedan, karena dia yang saya kenal. Ganjar juga sahabat dekat saya ya. Saya sama Ganjar tuh 10 tahun bareng-bareng di DPR, bahkan kami pernah ke luar negeri bareng. Intens lah ngomongnya begitu. Jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini. Alat pemuas, bos. Alat pemuas Bang. Iya. Ya kan? Nah, Pemuas hawa nafsu. Iya. Menurut Abang desain politik seperti apa supaya alat pemuas ini tidak bisa terpuaskan juga gitu? Ya atau makanya tidak itu bisa aku bilang. dipakai gitu? Ya, itu tadi aku bilangnya ini gagasan dulu lah. Mundur dulu. Udah dari awal Gagasan kemarin dulu. bilang mundur. Ini Bang Pak Anies ini belum maju udah Bang suruh mundur, gimana cerita ini? Dia sudah maju, bos. Iya. Dia sudah naik Mantap ini private Bang, jet. ini senior saya Bang. Ini ahli kopi Bang. Ya, Nah, Abang kemarin nih kalau minum ya teh revolusi sama dia. kopi bisa langsung Cocok. kerjasama kalau masih jalan Nah, ya. cocok oleh bahasa. Dia S1-nya HIUGM, S2-nya Political Science John Hopkins Bang. Waduh. Ini mau ngelamar jadi lead bank Partai Gelora. Oh siap, ya kan. Iya. Bisa jadi counterpartnya Rico Marbun. Iya, Bantu Bang Riko. Caleg nomor 1. Ya. Langsung aja kita transaksional aja di sini. Ya. langsung. Ini lagi musim transfer nih sekarang nih. Iya, Bursa transfer lagi dibuka nih. Butuh 2000 caleg Bang. Iya, Bang 20.000. 20.000. Mantap juga. Ada lagi? Ayo. Dapil Mewakili siapa, Bang? mana? Wajah lo Tangsel kayaknya Iya. wajah lo ya. Hah? Oh, Jaksel dong. Utara. oh cocok. Oh cocok. Megang Ancol cocok. Ini nongkrongnya di PIK pasti lu nih kan? Iya. Lu sama Giz Khalifa nongkrongnya ya di Ancol. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan saya kan tadi dari Nama dulu lama. Gunawan dari DKI 3. Mantap. Iya. Iya, DKI 3 saya Bang.
Tadi kan Bang Fahri bilang kalau gelombang pertama tuh di Indonesia dari pembentukan republik. Itu kan jadi tujuan bersama dari para pendiri bangsa itu kan. Tapi pembentukan republik itu kan hal yang fundamental gitu. Itu hal yang mendasar, kita nggak mau tertindas lagi dari penjajahan. Tapi sekarang ini kan kalau ingin membentuk super ordinary goals itu, masyarakat sekarang udah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kalau ingin mengajak rakyat-rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih sofistikated gitu Bang. Mengajak rakyat berpikir untuk bersama-sama mencapai tujuan yang lebih sofistikated itu gimana caranya Bang? Karena kan rakyat juga, kata Bang Fahri bilang, lebih main perasaan gitu Bang. Susah untuk diajak berpikir. Itu tadi algoritmanya, kita pengennya naruh semua pikiran gagasan di atas meja, tapi rakyat maunya pemimpin yang jujur, merakyat dan belusukan. Dan abang ngajak berpikir rasional orang nih markernya nggak rasional iya, masalahnya. Kata rakyat, aku butuhnya didatangi. Iya, sama beras, Iya, minyak goreng. Nggak ada gagasan ini. Fahri ini ide terus, kapan minyak gorengnya sampai nih kan gitu kan. berunding nikah masuk juga kan. Cocok kalian rasa. Silakan Bang. Ayo Bang, masukkan Bang. Ya sebenarnya kan ilmu mengelola negara itu juga ilmu tradisional ya, artinya itu dua hal. Tadi kita bicara politik sebagai proses pemilihan. Nah sekarang kita bicara tentang politik sebagai pengelolaan ruang publik gitu. Sebenarnya ilmunya juga ilmu lama begitu ya. Seorang pemimpin dalam negara demokrasi, pertama-tama dia mesti mengerti bagaimana cara kita memimpin di negara demokrasi gitu. Nah, misalnya let the system work itu maksudnya dalam demokrasi itu ada check and balances mechanism gitu. Karena nanti efeknya itu ide-ide yang berasal dari kebebasan yang kita percayai dalam demokrasi, bahwa kebebasan itu mutlak gitu. Termasuk keberadaan oposisi, terutama oposisi formil gitu. Makanya kalau kita lihat sistem parlementer gitu kan ya, partai oposisi dibiayai oleh negara lebih lebih besar satuan biayanya daripada ruling party itu, partai pemerintah gitu, partai berkuasa gitu. Kenapa? Karena rakyat dalam sistem demokrasi parlementer ingin memastikan bahwa kebebasan oposisi, independensi oposisi itu harus dijamin supaya kritik kepada the ruling majority itu lebih kuat sehingga the ruling majority-nya berbuat lebih baik gitu. Nah, ini sistem gitu. Jadi ini nggak bisa dibaca secara teknis karena ini adalah cara kerja dari sistem. Dalam presidensial itu ada istilah yang saya tulis dalam buku saya itu kongresionalisme. Orang lupa bahwa presidensialisme itu punya kembaran namanya kongresionalisme. Bahwa kalau kita memperkuat presiden, tapi kita juga memperkuat kongres. Bagaimana cara kita memperkuat kongres? Bahwa anggota DPR itu sifatnya independen. Tidak ada yang namanya recall, tidak ada yang namanya pemecatan dan sebagainya itu. Fraksi gimana fraksi Bang? Termasuk tidak ada yang namanya fraksi. Fraksi itu bukan alat pengambilan keputusan, tapi hanya alat pelompokan untuk menyederhanakan, bahkan hanya sekedar untuk penyebutan. Tapi pengambilan keputusan berbasis individu yang dipilih oleh rakyat. Sehingga orang itu kalau sudah menjadi anggota kongres, dia kuat merepresentasikan keinginan dari konstituensinya. Itulah yang memastikan kemudian oposisi yang dalam sistem presidensial itu tidak ada, tapi kongres itu akan selalu kuat di hadapan eksekutif gitu. Kenapa harus kuat di hadapan eksekutif? Supaya eksekutifnya deliver secara lebih baik kepada rakyat gitu loh. Nah sebenarnya kalau ininya jalan, waduh indah itu akan kelihatan gitu. Nah dalam konteks bicameral terkini gitu, artinya DPD ini lebih relevan dong dengan ide-ide DPD harus diperkuat gitu. Ya, DPD itu ini mantap. parah lah itu. Lanyala kemarin baru lanjut lagi katanya. Itulah parah DPD karena disorientasi. Mana sih tadi bilang harus diperkuat. Iya harus diperkuat. Sekarang kan lemah, karena itu. ya kan? Lu Pak jangan Lanyala kan ikut-ikutan. keliling-keliling dia ngelihat kuburan ke daerah-daerah kan, ketemu sultan-sultan gitu. Balik-balik dia bilang perpanjangan gitu. Sebenarnya karena nggak ada kerjaannya. Maksud saya DPD itu memang dilemahkan sehingga nggak ada kerjaannya.
Apa kerjanya DPD? Rekomendasi nggak jelas. Pengawasan nggak ada, anggaran nggak ada, hak legislasi nggak ada. Akhirnya ya muter-muter aja begitu, nggak jelas, ya kan? Ini harus diperkuat sama kuat dengan DPR. Bahkan kalau dalam sistem bicameralisme murni, ini kan second check ini. Kalau DPR yang dikuasai oleh partai politik menyimpang, maka DPD yang tidak dikuasai secara langsung oleh partai politik bisa lebih independen. Sehingga sikap DPR itu bisa dicek oleh sebelahnya. Kalau DPR secara sangat mudah menggolkan undang-undang IKN, Omnibus Law dan sebagainya, maka DPD akan mengatakan lain. Ini kan nggak ada. Gitu loh. Nah jadi ini sekali lagi, this is about how the system works gitu loh. Kita nggak bisa, nanti efeknya apa? Efeknya akan tumbuh sendiri. Kampus nggak akan direpresi, akan banyak jurnal ilmiah yang bagus. Ya kan, kampus akan lahir inovasi-inovasi besar. Dunia usaha kita yang bersih karena dikontrol, nggak boleh korupsi, akan melahirkan inovasi. Lahirlah orang-orang penemu-penemu, ya kan, seperti apa yang terjadi di luar negara itu, ya di luar negeri kita itu. Orang-orang hebat dari dunia usaha melahirkan hal-hal yang dikonsumsi oleh dunia. Itu efek dari bekerjanya sistem demokrasi. Kan Gak usah satu-satu. BRIN. Hah? BRIN kan udah ada menjawab tadi inovasi. Ya, apa. BRIN itu otoritarian, ini tendensinya. Dia mau menyatukan, mengideologisasi penelitian. Itu di negara komunis. Dalam negara demokrasi penelitian gak ada ideologinya. Kebenarannya kan pada temuan ilmiahnya itu. Ini enggak, mau diideologisasi. Tapi dulu saya pernah riset Bang, waktu di lembaga riset gitu. Itu soal DPD. Pas saya tanya anggota DPD-nya soal penambahan wewenang dan memperkuat DPD itu jawabannya Nggak gini. mau bulan mereka. Jawabnya gini, Mas kayak begini aja udah enak, jangan ditambah-tambahin lagi katanya. Jadi lebih memilih status quo, Bang. Memang makan gaji buta. Ya, gini jangan lu tambah-tambah, kita nggak dipantau KPK katanya kan. Dulu Bang Fahri pantau KPK santai-santai aja kan. Tapi kan kita pernah punya pengalaman ketua DPD kita masuk penjara gara-gara Iya main makanya benteng. ini anggota ketua yang dimasukin bos, anggota mah santai. Iya. Nah itu Wewenang. siapa yang akan memperjuangkan penambahan wewenang sementara Iya. mereka aja kayak gitu Bang. Sementara DPR teman-teman abang dulu dan mungkin abang juga di DPR Mungkin 20 abang tahun. mau hambatannya di mereka ternyata. Iya, itu juga susah juga kan. Pasif income di Senayan. Menggerogoti Jadi- wewenangnya DPR gitu. Kan sebenarnya ngelola negara, ngelola apapun itu kan, inspirasinya kan dari bagaimana alam semesta ini dikelola. Ini kan bicara ketuhanan yang Maha Esa terus nih. Gimana sih Tuhan mengelola alam semesta? Caranya dua. Satu ilmu, yang kedua kekuasaan. Gitu. Tetapi disebutkan yang dominan adalah ilmu. Gitu. Sunnatullah itu. Sama negara juga begitu. Kita mau kelola negara ini dengan ilmu atau dengan kekuasaan. Nah, kalau kita mau mengelola negara itu dengan ilmu, maka arus pikiran dalam negara itu harus bebas. Karena ini nanti akan mereka dengan sendirinya akan melakukan automatic adjustment terhadap cara kerja sistem gitu. Kalau ada kebebasan, itu orang menyimpang juga akan diteriakin orang. Orang malas juga akan diteriakin orang. Orang yang nggak mau profesional juga akan diteriakin orang gitu loh. Tapi kalau tidak ada jalan pikiran, maka akhirnya segala anomali dari keadaan itu akan diintervensi dengan kekuasaan. Kebebasan itu akhirnya hilang gitu. Nah, jadi kita kalau mengakses keadaan kita sekarang ini, ada entertain nggak terhadap kebebasan berpikir? Kalau nggak ada, pasti kekuasaan ada di belakangnya. Gitu. Itulah yang menghantui hidup kita hari-hari itu. Dan kekuasaan ini akan memakai segala cara, mau uang, kekuasaan, represi, termasuk represi fisik akan dilakukan kalau jalan pikirannya itu tidak dominan di dalam masyarakat kita. Jadi saya kira itu saja cara kita melihatnya gitu. Apa yang terjadi, kerusakan yang terjadi di parlemen misalnya, ya itu karena nggak ada jalan pikiran. Berkuasanya para pimpinan parpol itu karena nggak ada jalan pikiran. Bayangkan ini,
Partai politik itu tidak tumbuh menjadi lembaga intelektual. Partai politik kita itu tumbuh menjadi lembaga super kekuasaan sekarang. Nah, kalau Golkar agak mantap kan. Agak market tapi banyak uangnya gitu. Market mechanism ya, tapi harga saham udah agak tinggi. Ini karena IPO. belum ada revenue yang jelas, makanya kita kata-katain terus poster depan itu Bang. Ini bagian dari menaikkan nilai tawar gitu loh, Bang. Oke Bang Fahri. Terima kasih banyak Bang. Bang. Terakhir 1-2 kalimat Bang untuk Saya menutup. usul nanti buku Robert gelombang Elson. ketiga karya ketua umum Ustadz, saya iya. dibedah di sini, beliau diundang. Cocok itu. Cocok itu keren. Kau hadirkanlah ketua umum partai lain, siapa yang menulis buku dan berani bedah di depan kau berdua. Ada Pak Amin Rais. Jangan, Maksud kita orang Pak Manusia Amin Rais. tauhid Bang. Iya. belum lolos. Belum ada nomor urut Iya, ya. yang sudah ada nomor urut Oh Pak. ya udah. Ya dipanggil. Abang jadi Kayaknya Iya. Caimin lagi nulis buku. Iya. Caimin, kau panggil. Nah, saya suka orang-orang kayak Caimin dan teman-teman itu yang ada gagasannya. Bu Ayolah. Mega baru nulis disertasi loh. Nah ya, itu ya kan Jangan. pidato guru besarnya. Pidato guru besar. Ya kan? Itu kan bisa juga kita uji kan. Bang? Panggil lah kau kesini, rubuh ini barang kau. Inilah pentingnya kita off air ini nih ya. Ya, Jadi- bahaya kita nih ya. Tolonglah hargai ini kita nih. Jadi apa Ini bahaya namanya? nih. Menurut saya itu harus dibiasakan, ya kan? Sekolah politik ini harus manggil semua pimpinan parpol untuk bicara di sini. Tuh. Mau ngapain dengan partainya? Apa beda antara 17 partai yang punya nomor itu? Apa bedanya? Mau ngapain kalian? Kok bikin partai lagi? Atau partai lama ngapain aja? Ya, Kalian kalau- sudah membela apa? Gitu. Ya, kalau kata kawan tadi semua nasionalis religius. Dia. Iya. Setelah Ya kan ini harus ada bedanya. kita akan undang Giring Ganesa Bang. Gimana Giring gimana? Tapi nyanyi. Wah jangan gitu dong lo. Beliau kan juga bikin buku. Iya. Kalau Giring tuh memerlukan ruangan yang lebih besar. Kan, dia akan konser. Iya betul. Itulah gunanya kita nggak live ya. Dia kalau lagi konser itu nggak pakai teks, kalau pidato pakai teks. Apa, siapa lagi abang mau katain Bang? Ya, coba. Ini udah saya matikan live. Terima kasih. Tadi saya lihat handphone matiin live itu Bang. Oke tepuk tangan untuk Bang Fahri Hamzah. Terima kasih, sampai jumpa di bedah buku lainnya. Ya. Dan kita akan harus ajak ya politisi-politisi ya Bang ya. Ya. Jadi jangan profesor-profesor terus, jangan akademisi terus gitu Bang ya. Dari- Politisi kita undang di sini Iya. untuk duduk Bedah berpikir. buku. Dan jangan live. Dunia. Trauma gua sama Mamat Al-Katiri. Iya, ini Andre Iya. nih kerjaan ini. Namanya berubah jadi Maaf Al-Katiri kan? Lo gak tahu habis akun Instagram kita bos. Iya, udahlah, gua udah trauma gua masalah live ini nih. Skopol ini. Iya. Hah? Iya, makanya. Yang berdampak kami Iya. kawan-kawan. Kita lu nggak tahu pendukung baperan semua. Iya. Gimana lu? Ya lo gak tahu Panana Bapak dibilang kadrun sekarang. Panana Bapak udah dibilang kadrun bang. Gila. Netizen gila. Netizennya gila bang. Netizen, Bang. Iya. Sampai jumpa lagi. Dah.